Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Kamis 20 Juli 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Simon Nailiu. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Di balik salib ada kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam menjalani hidup ini, tidak selamanya kita mengalami sukacita dan semua terasa indah. Ada saat-saat tertentu di mana kita harus menerima salib, derita, dan persoalan. Dan tidak jarang di saat-saat seperti itu, kita katakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bukan karena Tuhan tidak ada, melainkan karena kita yang lupa bahwa Tuhan ada bersama kita, atau tidak percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Hal itulah yang membuat kita menyerah dari salib yang kita terima, ataupun lari dari salib itu. Tetapi haruslah kita ketahui bahwa di balik salib yang kita alami ada suatu kebahagiaan, sebab Tuhan akan selalu menyertai kita dan ada bersama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengundang kita sekalian untuk datang kepadanya dan menyerahkan semua salib yang kita alami kepadanya. Ia tahu bahwa masing-masing kita mempunyai beban, kecemasan, maupun pergumulan yang tentu meletihkan. Oleh sebab itu, Ia meminta kita untuk datang kepadanya, sebab di sana kita akan memperoleh kelegaan. Namun haruslah kita ketahui bahwa datang kepada Tuhan tidak berarti kita meletakkan beban itu pada pundak Tuhan dan kita lari dari persoalan itu. Hal ini haruslah kita sadari bahwa salib yang kita terima tidak akan diatasi jikalau kita lari atau menyerah dari salib itu sendiri. Tuhan akan ada bersama kita. Ia akan menyertai kita agar kita sanggup untuk dapat memikul salib yang kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salib atau penderitaan merupakan awal dari kebahagiaan. Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi hidup kita. Ia rela dicaci maki, diolok-olok, dicambuki, dan hingga disalibkan. Dan semuanya itu Ia terima dengan tulus, tanpa ada kata protes ataupun lari dari salib yang diterima. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah seperti Yesus yang sabar dan setia menerima salib-salib dalam hidup kita? Jika belum, Yesus meminta kita untuk datang dan belajar pada dirinya, sebab Ia itu lemah lembut dan rendah hati, dan Ia akan memberikan kita kelegaan. Dan haruslah kita ketahui bahwa di balik salib ada kebangkitan yang membahagiakan. Seperti Yesus yang walaupun disiksa, tetapi pada akhirnya Ia bangkit dan menyelamatkan dunia. Hal ini menyadarkan kita bahwa ada kebahagiaan dari salib itu sendiri. Semoga melalui renungan ini kita disadarkan untuk selalu datang kepadanya dan menyerahkan seluruh salib hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mencintai salib-salib hidup kita dan berusaha untuk mengatasinya dalam nama Tuhan.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.